cuman buang-buang duit. Saya mau tanya sama panitia, lu buang duit? Buang duit emang? Buang duit enggak Bib? Nyari duit iya. Saya mau tanya sama jamaah yang ada di sini, ngerasa buang duit nggak bikin acara begini? Tenda bayar nggak? Panggung? Sound system? Semuanya bayar, nggak ngerasa buang duit. Ini mau dijawab pakai dalil apa mau pakai hawa nafsu? Hah? Kalau gue bilang sih orang Bekasi biasanya pakai hawa nafsu lebih asik, Bib. Yang ngadain maulid gua, yang capek, yang gerah, yang kelaparan, yang keringetan, ngapa lu yang repot? Betul? Sekarang kita bikin acara maulid kayak gini, satu, meluapkan kegembiraan sebagai umat menyambut bulan dan di mana bulan tersebut dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya sama salah satu alim ulama besar, wahai guruku, malam yang lebih baik di antara dua malam mana yang lebih baik, malam Lailatul Qadar atau malam Maulid? Gurunya ngomong dengan bersumpah, beliau mengatakan, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil qadri khairun min alfi. Tuh coba kita lihat, yang namanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bu. Kok lebih bagus malam Maulud? Apa jawaban guru tersebut? Wallahi tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan Allah ciptakan Lailatul Qadar kalau bukan karena malam dilahirkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat di salah satu doa yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mengatakan? Nabiuna Muhammad. Hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari yang dimana setiap doa setiap hamba dijadikannya hari idnya orang-orang mukmin, hari rayanya orang-orang mukmin. 1 minggu sekali kita dikasih hari raya hari Jumat. Orang yang berbuat baik di hari Jumat Allah ganjarnya lipatan ganda. Siapa yang bicara? Nabiuna Muhammad. Semua yang bicara Nabi, yang kasih tahu Nabi. Kenapa? Karena tahu amal ibadah setiap umat nanti di yaumil kiamah pasti gak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Lihat amaliyah kita. Saya mau tanya, ibadah kita sama nggak sama ibadahnya Nabi? Ada yang bilang, udahlah nggak usah bikin acara maulid. Mau ngapain sih bikin acara-acara maulid? Orang Nabi Muhammad sama manusia kayak kita. Saya mau tanya, kita sama Nabi sama apa enggak? Kalau Nabi manusia, betul kita manusia, ada di dalam Al-Quran, betul nggak? Nabi bukan malaikat, Nabi bukan Tuhan, tapi Nabi seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tuh akan datang seorang rasul utusan Allah dari golongan kalian wahai manusia. Betul, manusianya betul, Nabi manusia, kita tapi semuanya serba beda. Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa jam? 24? 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat dibagi-bagi. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, silaturahmi. Dan itu 1 jam masih dihitung nilainya ibadah kepada Allah. Jadi sepakat para alim ulama, 24 jamnya Nabi semua dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Betul apa enggak? Mau sama kita sama Nabi? Bib, enggak Bib, saya alhamdulillah Bib, saya sholat, saya ibadah, khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Coba tunjuk tangan orang yang sholatnya khusyuk. Coba gomek lihat hidungnya kayak gimana. Lihat Sayyidina Umar, itu cintanya betul-betul dengan Nabi, imannya dibawa.
mati saat dalam keadaan dibunuh dalam keadaan salat. Sayyidina Ali mati dalam keadaan dibunuh saat apa? Salat. Selesai salat baca doa baru nanya, ini kapan nyampe ini pedang? Kita jangankan pedang, nyamuk datang gigit garuknya repot setengah mati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bib, saya nahan. Yang kedua, saya mau tanya lagi. Kan kita di dalam salat udah janji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Udah nyerahin belum sama Allah? Sedangkan di situ kita janji, ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, hajiku, umrahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah dilaksanain apa belum? Dah, gimana mau dilaksanain? Begitu Al-Fatihah kompor belum dimatiin kita ingat, kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Betul? Kira-kira sholat yang begini khusyuk apa enggak? Orang yang sholatnya enggak khusyuk, sholatnya diterima apa enggak? Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak? Mulai tanda tanya di dalam hati. Tapi wallahi saya hakul yakin sholat kita selama ini semua diterima oleh Allah. Hakul yakin, saya yakin betul-betul, karena sholat kita yang namanya sholat wajib terdapat ditempel oleh sunnah Nabi Yuna Muhammad. Tuh lihat, Nabi baiknya kurang apa sama kita? Nggak kebayang kalau sholat kita cuma rukun doang, nggak ada yang diterima sholat kita. Tapi alhamdulillah sholat wajibnya ditempel sama sunnah Nabi. Makanya umat tuh diingetin, yang namanya sunnah Nabi itu nyelamatin kita dunia dan akhir. Bib, Nabi mau ngapain terlalu disanjung-sanjung? Emang Nabi Tuhan? Kita menyanjung Nabi bukan berarti Nabi ini Tuhan. Banyak yang ngaku Nabi, banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Saya mah nggak masalah, lu mau ngaku Nabi, lu mau ngaku malaikat Jibril, lu mau ngaku malaikat maut, terserah lu. Yang saya bingungin kalau lu ngaku Nabi, sholawatnya bagaimana? Coba lihat Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Gagah gitu, gagah, namanya keren. Begitu disebut namanya sentak iman kita naik. Ini ada yang ngaku namanya Tugimin. Nah, sholawatnya bagaimana itu? Sallu ala. Jadi kiai aja namanya nggak angker. Maaf yang namanya Tugimin, maafin betul-betul. Kadang kan begitu manusia. Ada yang ngaku lagi, dulu saya lagi ke Polda, saya lagi ngejenguk, saya ke Polda, saya lagi ngejenguk imam besar, lagi kumpul rame-rame. Tahu-tahu saya ditegur, Kiki, mau lihat malaikat kejamban nggak? Malaikat kejamban tuh, kali ya Eden, lagi bawa ember sama gayung, malaikat Jibril berak. Ini dunia benar-benar macam-macam. Malaikat sekarang pakai anduk, untuk sayap semuanya ditaruh, disewain kali. La ilaha illallah, mudah-mudahan Allah tetapin iman Islam kita, amin ya rabbal. Ini kan macam-macam. Coba lihat Nabi banyak berkah apa enggak? Kita duduk di sini ada berkah apa enggak? Yang pertama ada keberkahan di dalamnya, silaturahmi. Ada silaturahmi di dalamnya. Saya cuma mau bilangin buat orang-orang di luar sana yang nggak mau datang acara maulid, nggak apa-apa, tapi mulutnya diem. Yang nggak suka tahlil, nggak apa-apa, nggak masuk neraka juga kok. Yang namanya orang ikut tahlil, takziah, datang. Takziah itu sunnah nggak? Sunnah, dapat pahala. Kalau ada kue, kalau ada berkat, nggak dimakan nggak apa-apa, berkatnya ambil. Paham? Begitu sampai di luar, berkatnya lu nggak makan nggak apa-apa, sedekahin ke orang, pahala nggak? Coba kalau otaknya manusia nyari amal baik, semua itu pasti nggak akan ada yang diburuk-burukin. Lah sekarang saya cuman bilang, saya bilang sama teman-teman saya yang nggak suka maulid,
yang nggak suka tahlil, saya bilang sama mereka, maaf, saya